Halo lur, pernah lihat penampakan nggak lur? Kalau belum, mungkin setannya takut lihat wajahmu lur. Hahaha. Selamat datang kembali di channel Suka Nonton. Spesial di musim hujan ini, Mimin akan menceritakan alur cerita film horor yang berjudul Sadako vs Kayako. Film ini menceritakan tentang hantu penasaran yang terus meneror manusia yang melihat konten videonya. Oke, siapkan kopi dan jantung kalian. Tidak dianjurkan nonton sendiri, tapi kalau jomblo apa boleh buat. Gak usah di subscribe atau like jika kalian temannya setan. Tanpa berlama-lama dan berkata-kata, mari ditonton lur. Di scene pertama, seorang petugas kesejahteraan distrik mengunjungi sebuah rumah di mana penghuninya sudah lama tidak menampakkan diri, hanya untuk memastikan semua dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada yang menjawab dari dalam, maka dia pun berinisiatif untuk masuk ke dalam. Ada seorang yang terlihat terduduk di sana, siap-siap kaget ini lur. Tetapi ketika disamperin, ternyata tidak ada satupun orang. Petugas itu pun melangkah menuju ke ruangan lain dan mendapati pemilik rumah itu tergeletak kaku di lantai dengan ekspresi muka yang ketakutan dan melihat ke atas sambil melet-melet kayaknya itu lur. Juga banyak sekali rambut yang menyangkut di tubuhnya lur. Aduh, seketika TV yang ada di ruangan itu menyala sendiri dan sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang berdiri di belakangnya. Di sebuah universitas, seorang dosen sedang menerangkan dongeng-dongeng horor yang beredar di masyarakat, yang salah satunya adalah video kutukan. Dia pun penasaran dan mengatakan jika ada yang mempunyai video itu, maka bisa diserahkan kepadanya. Konon katanya orang yang menonton video itu akan mati dalam 2 hari. Semua pun tertawa menanggapi candaan sang dosen. Di lain waktu, seorang wanita bernama Yuri diberikan video oleh temannya yang bernama Natsumi. Video itu berisi tentang pernikahan orang tuanya Natsumi yang bermaksud untuk meminta bantuannya untuk mengubah isi video itu ke bentuk DVD. Natsumi berencana menjadikan video itu sebagai hadiah ulang tahun pernikahan orang tuanya. Suzuka dan keluarganya baru pindah ke rumah baru. Di sana dia berjalan melihat sekeliling dan menemukan sebuah rumah yang tampak sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Firasatnya kurang enak ketika memandangi rumah itu dan seketika mendengar suara aneh yang sangat mengganggu. Ketika dia berbalik dan menutup telinganya, di dalam pagar itu tampak sesosok hantu anak kecil yang gak pakai baju macam anak kampung pada umumnya lur. Kembali ke Yuri dan Natsumi ke sebuah tempat untuk membeli sebuah alat pemutar video kuno. Dengan segera mereka menemukannya. Ketika Yuri mengambilnya, ada sekopok rambut yang menempel di tangannya. Aduh, rambut siapa itu lur? Sesampainya di rumah, mereka pun menyalakan video itu. Dan rupanya di dalam terdapat sebuah kaset video lama. Yuri pun memutar video itu. Film pun dimulai. Perhatian Yuri teralihkan oleh HP yang berbunyi, sedangkan Natsumi terus menonton video itu. Ketika Yuri selesai dengan handphonenya, dia ingin memutar kembali video itu, tapi dihentikan oleh Natsumi. Natsumi mengatakan kepada Yuri sepertinya video itu adalah video terkutuk itu yang diceritakan dosennya tadi itu lur. Natsumi terlihat khawatir karena sudah melihat video itu. Karena jika benar mitos tersebut, maka dia akan mati dalam 2 hari. Yuri menangkannya dengan mengatakan itu cuma lelucon dan tidak ada telepon dari Sadako. Tiba-tiba telepon pun berdering. Benar saja, ketika mereka menjawab telepon itu hanya terdengar suara mendenging yang mengganggu. Suasana menjadi aneh dengan lampu yang mendadak berkedip. Tiba-tiba Natsumi melihat sesosok Sadako lur. Aduh, ngeri ini lur, mirip kuntilanak ini lur. Di tempat di mana mereka membeli video itu, seorang gadis bernama Keiko-san memberitahu pemilik toko bahwa dia berhasil menjual alat pemutar video dan kaset video di dalamnya. Dia pun mengatakan bahwa sebelumnya dia sudah memutar video itu dan menontonnya. Dan dia pun mungkin dengan bercanda akan mati dalam 2 hari.
Tapi tiba-tiba setelah berbicara seperti itu, Geko-san menghilang dan dia tiba-tiba bunuh diri dengan loncat dari ketinggian. Dan lagi-lagi di tangannya terlilit segumpal rambut. Hari pertama Suzuka bersekolah, mereka menanya tempat tinggalnya yang bersebelahan dengan rumah yang sudah lama ditinggalkan sambil memainkan kartu tarot. Teman-temannya memberitahunya bahwa itu adalah rumah hantu di mana dulunya ada kejadian pembunuhan dan bunuh diri. Juga siapapun yang tinggal di sana akan berakhir mengerikan. Yuri dan Natsumi kembali ke toko di mana mereka mendapatkan alat penyetel video tersebut dan mengembalikan kaset video itu kepada pemilik toko. Pemilik toko mengatakan kepada mereka bahwa seorang gadis yang bekerja di toko mereka telah bunuh diri setelah menonton video itu. Natsumi langsung lemas mendengar itu. Yuri mengajak Natsumi untuk menemui dosen mereka yang bernama Motoshiga dan memberikan kaset video itu kepadanya dan menceritakan kondisi yang mereka hadapi. Dosen itu tampak bersemangat dan menanyai mereka apakah mereka melihat Sadako dan mengaitkannya dengan teori sesuai ilmu pengetahuan dan logis. Nah, ini bedanya jika konsultasi sama dosen dan dukun, lur. Dosen itu tidak hanya logis tapi juga bernyali besar. Dia pun menantang dirinya untuk menonton video itu untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setelah menonton seperti biasa, telepon pun berdering. Yuri dan Natsumi segera masuk ke dalam ketika mendengar suara jeritan sang dosen. Di luar dugaan, si dosen sangat senang mengetahui itu adalah video asli dari Sadako. Ternyata dosen ini mempunyai ambisi besar menulis buku tentang Sadako. Di tempat lain ada sekelompok anak kecil yang membuli salah satu temannya untuk memaksanya masuk dalam rumah hantu tak berpenghuni itu. Di dalam rumah itu ada seseorang hantu kecil yang sedang duduk dan mengeluarkan suara kucing, lur. Tiba-tiba si anak yang dibully ini keluar dan melemparkan batu ke temannya. Anak-anak itu pun terpancing masuk ke dalam rumah. Anak kecil yang dibully tadi bersembunyi ketakutan, sedangkan ketika anak lainnya berjalan mengelilingi rumah. Tiba-tiba sepasang tangan mendekat kepalanya dan menariknya masuk ke dalam lemari. Satu gugur sekarang yang kedua juga bernasib serupa. Dia tertangkap oleh hantu anak kecil dan menariknya ke dalam bak mandi, lur. Anak yang ketiga dan juga anak yang terbuli itu akhirnya lenyap semua. Di lain waktu, Yuri, Natsumi dan Profesor Motoshiga mengunjungi paranormal yang bernama Nyonya Haryu. Nyonya Haryu mengatakan ini jauh lebih mengerikan daripada kasus-kasus persetanan yang pernah ia tangani selama ini. Nyonya Haryu menyuruh karyawan untuk mengosongkan jadwal besok dan lusa karena hari itu adalah hari di mana seharusnya Natsumi dan Profesor kemungkinan mati dihantui oleh Sadako. Nyonya Haryu melafalkan mantra dan mulai melakukan ritual penyucian kepada Natsumi. Natsumi yang teler pun dicekoki dengan minuman. Itu anak orang, bu, bukan sapi gelonggongan, bu. Seketika Nyonya Haryu pun terkejut dan mundur ke belakang melihat perubahan dari Natsumi. Tiba-tiba kedua pengikutnya bertingkah aneh dan mematahkan kepala temannya lalu mematahkan kepalanya sendiri, lur. Tidak sampai di sana, Nyonya Haryu pun merasa kesakitan dan mengatakan bahwa dia telah gagal dan dia sudah menghubungi seorang yang bernama Gyozo. Nyonya Haryu yang kerasukan hendak seperti mengakhiri hidupnya. Profesor mencoba menjaganya. Niatnya sebenarnya bukannya mau Nyonya Haryu selamat, tapi keinginan tahunya terhadap Sadako. Akhirnya mereka berdua pun terbunuh. Yuri segera membangun Natsumi. Dalam keputusan asanya, Natsumi menyalahkan Yuri. Yuri membuktikan kesetiakawanannya dengan mengambil kaset video itu dan mengatakan bahwa dia juga akan menonton video itu. Tidak main-main, Yuri pun pulang dan menonton video itu. Dan hantu Sadako itu pun muncul bahkan keluar dari televisi, lur. Setelah menonton, telepon pun berdering. Si mas-mas ini dengan gagahnya datang dengan santai dan langsung membanting telepon tersebut. Ternyata dia adalah Mas Gyozo yang sempat disinggung-singgung oleh Nyonya Haryu. Gyozo menyalahkan kenapa harus ditonton video ini, lur.
Sebelum ritual dilakukan, Kyoso minta duit dulu lur. Bisnis adalah bisnis, soal keselamatan hanyalah bonus. Hahaha, anak kecil yang bersama Kyoso tidak kalah sakti. Dia seperti cenayang yang ngoceh soal masa depan. Natsumi tiba-tiba memperlihatkan gejala kerasukan. Lampu pun tiba-tiba padam. Kyoso melakukan komunikasi dengan Sadako dan menyuruhnya untuk keluar. Rambut pun menjulur keluar dari mulut Natsumi dan Kyoso pun mengurungnya di kantong kresek lur. Kyoso mempunyai rencana untuk mengadakan pertarungan antara hantu. Natsumi masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Mereka pun merencanakan pertarungan antara arwah jahat itu besok. Ketika Yuri sedang mandi, segepok rambut jatuh dari atas mengenai bahu. Jadi duta pentin ini lur. Keesokan harinya Kyoso dan rekannya pergi ke rumah hantu tersebut. Rekan kecilnya mengatakan rumah ini dikutuk dan siapapun yang masuk akan mati. Kyoso mengetes dengan melempar sebuah batu dan benar saja langsung ditangkap oleh hantu yang tiba-tiba menutup dan dengan ciri khas suara kucing marahnya. Mereka pun berkeliling dan menemukan sumur di seputar rumah itu. Kyoso mengingatkan Suzuka untuk tidak mendekati rumah itu. Di lain tempat, Natsumi mengaku kepada Yuri bahwa dia telah mengopi video terkutuk itu dan menguploadnya ke internet agar bisa dilihat oleh semua orang lur. Waduh, kalau mati jangan ngajak-ngajak dong. Natsumi semakin tidak terkontrol, dia merencanakan bunuh diri. Natsumi akhirnya mati ketakutan melihat sosok Sadako. Kyoso dan rekannya datang dan masih dengan gaya santainya. Yuri mengatakan ingin menjadi sukarelawan untuk mengakhiri kutukan itu. Mereka pun membuat janji untuk bertemu lagi besok. Suzuka selalu mengintip rumah hantu itu seolah rumah itu sedang memanggilnya. Kali ini dia melihat ada sesosok anak kecil yang dikabarkan hilang tempo hari. Saking penasaran dia pun ke rumah hantu itu. Ngeyel ini. Dia memasuki rumah itu dan mendapati seorang anak kecil di sana. Tiba-tiba dia berteriak melihat kepala hantu yang nongol dari badan anak itu. Orang tuanya pun ternyata ada di rumah itu. Ketika mereka akan meninggalkan tempat itu, ayah dan Suzuka segera ditangkap oleh hantu anak kecil itu lur. Tidak sampai di sana, sesudah hantu anak itu beraksi, sekarang giliran emaknya yang nyesot menuruni tangga lur. Ketika hantu Kayako sedang beraksi, sebuah kantong terlempar ke dalam. Seketika ibu dari Suzuka ditarik oleh hantu itu dan dengan cepat Suzuka diselamatkan oleh Kyoso. Keesokan harinya misi pun dijalankan. Yuri dan Suzuka akan berperan sebagai umpan untuk membuat para hantu itu bertarung merebutkan umpannya. Waktu pun tiba, mereka memasuki rumah hantu itu dan memulai video terkutuk itu. Selesai menonton, suara distorsi pun mulai terdengar. Hantu anak kecil itu pun muncul. Tidak lama rambut Sadako mencuat keluar dari televisi dan menarik hantu anak kecil itu masuk ke dalam televisi. Yuri kembali disuruh untuk menonton televisi ketika mendengar ciri-ciri kemunculan Kayako. Nah, sekarang nggak nanggung-nanggung, Sadako merangkak keluar dari televisi. Kaya pun tidak mau kalah pamor, dia pun segera menampakkan diri. Kyoso mengingatkan untuk tidak menatap mata dari Sadako. Pertempuran pun dimulai. Yuri dan Suzuka segera melarikan diri. Mereka datang dan meneriaki Sadako dan memberikan kaset video itu kepadanya. Ternyata Kayako belum mati. Kyoso melemparkan kaset itu ke arah Kayako. Mereka segera berlari ke arah sumur. Kyoso mengatakan bahwa satu dari mereka harus dikorbankan dengan melompat ke dalam sumur. Karena misi pertama telah gagal, Yuri lah yang memutuskan bahwa dialah yang akan melompat ke dalamnya. Akhirnya Yuri melompat ke dalam diikuti oleh kedua hantu itu. Suzuka segera menutup sumur itu dan memasang lain di sekitar sumur itu.
Suara distorsi kembali terdengung dan sumur itu kembali terbuka. Sadako kembali merangkak keluar dan wujudnya sekarang adalah gabungan Sadako dan Kayako. Ternyata selamanya kutukan ini tidak dapat dihapuskan dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton sampai habis dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di dunia. Sampai jumpa kembali di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.